Ini adalah laptop gaming kelas entusias pertama dari Axio. Performanya super kencang untuk gaming, editing video, bahkan desain dan rendering 3D sekalipun. Untuk prosesor, langsung pakai Core i9 14900HX, CPU laptop paling kencang dari Intel saat video ini dibuat. GPU-nya pun langsung pakai RTX 4090, GPU laptop paling kencang dari Nvidia saat video ini dibuat. Nggak ketinggalan, RAM-nya juga udah DDR5 dan bisa di-upgrade ya. Bahkan laptop ini sudah support SSD PCIe Gen 5 yang super kencang dan kekinian. Layarnya 2,5K, 240Hz, 100% sRGB yang cocok untuk gaming dan content creation juga. Ya, namanya memang sesuai dengan spesifikasinya. Ini adalah Axio Pongo Monster X. Ya, kemunculan laptop gaming Pongo Monster X ini memang cukup mengejutkan ya, mengingat lompatan harga dan spesifikasi yang cukup jauh dibandingkan Pongo Studio. Pongo Studio sendiri masih menggunakan Intel Core generasi ke-13 dengan RTX 4070 dengan harga di kisaran 30 juta rupiah. Kalian penasaran, apakah nantinya akan ada Pongo yang pakai RTX 4080? Tapi kesampingkan dulu hal yang satu itu dan kita fokus bahas laptop gaming Axio paling kencang yang satu ini. Untuk spesifikasinya, prosesornya pakai Intel Core i9 14900HX, fabrikasi Intel 7 base power 55 watt kan HX ya. Dia punya 24 core, 32 thread yang terdiri dari 8 performance core atau P-core dan 16 efficient core atau E-core. Intel Smart Case-nya juga monster di 36 MB. Prosesor Intel seri HX pada dasarnya adalah prosesor desktop yang udah disesuaikan powernya untuk penggunaan di laptop. Jadi ini adalah prosesor super kencang buat pekerjaan super berat. Untuk integrated graphics dia pakai Intel UHD Graphics dengan 32 execution unit. Ini adalah UHD graphics terbaru yang sudah support video AV1 dan juga QuickSync. Untuk memori atau RAM yang terpasang adalah 32 GB DDR5 5600 MHz dual channel 128 bit. Ya, yang satu ini punya 2 slot SODIMM, jadi dia masih bisa di-upgrade kalau butuh kapasitas yang lebih besar lagi. Menurut Axio, kapasitas RAM laptop ini bisa di-upgrade sampai 64 GB jika dibutuhkan. Untuk storage-nya yang terpasang adalah 2 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Menariknya, laptop ini masih punya 2 slot M.2 kosong lagi. Ya, yang menariknya lagi, M.2 kosong tersebut salah satunya sudah mendukung SSD PCIe Gen 5 yang tentunya lebih kencang lagi dibandingkan SSD PCIe Gen 4. Sementara satu slot kosong lainnya itu support SSD PCIe Gen 4. Tetap kencang juga sih sebetulnya. Nah, untuk disk GPU dia pakai Nvidia GeForce RTX 4090 laptop GPU dengan kapasitas VRAM-nya di 16 GB GDDR6. Untuk nilai maksimum TGP-nya adalah 175 watt. Ini lebih tinggi dibandingkan nilai standar dari Nvidia yang harusnya acuannya di 150 watt. Disk GPU ini dilengkapi dengan 4th Gen Tensor Core berbasis arsitektur Ada Lovelace yang kemampuan AI-nya canggih banget dan kekinian. Laptop ini juga dilengkapi dengan Max Switch, jadi bisa dipilih apakah disk GPU-nya aktif terus-menerus atau gantian dengan integrated graphics-nya. Untuk wireless connectivity, dia menggunakan modul Intel Killer yang udah support Wi-Fi 6E, Gigabit Wi-Fi dan Bluetooth-nya versi 5.3. Kapasitas baterainya mentok di 99 Wh. Ini yang terbesar yang bisa diperoleh di sebuah laptop. Nah, untuk operating system dia pakai Windows 11 Pro. Untuk body, form factor-nya adalah clamshell. Materialnya metal kalau yang satu ini. Warnanya black dengan permukaan yang matte finish. Untuk desain, walaupun menggunakan Core i9HX dan RTX 4090, Axio Pongo Monster X ini ternyata punya desain body yang cukup ramping. Axio tidak menggunakan desain body yang tebal-tebal seperti laptop gaming lainnya dengan spesifikasi yang serupa. Body ramping dan warna hitam juga membuat laptop ini tetap bisa tampil low profile walaupun performanya monster banget. Nah, untuk dimensinya, panjangnya di 39,6 cm, lebar 27,8 cm dan ketebalan di 2,49 cm. Bobot laptopnya aja ada di 3,46 kg. Wajar ya untuk laptop gaming dengan ukuran bodi sebesar ini. Chargernya juga masif di 995 gram karena ini adalah charger 330 watt. Total bobotnya kalau dibawa-bawa tapi ternyata masih di bawah 5 kg, tepatnya 4,46 kg. Untuk display, ini adalah layar 17,3 inci. Ya, ini adalah layar laptop berukuran besar. Resolusinya 2560x1440 pixel dengan aspek rasio 16:9. Refresh rate-nya up to 240 Hz. Menariknya, layar laptop ini mendukung fitur variabel refresh rate Nvidia G-Sync. Jadi, mau gaming di sini mantep, mulus ya. Ini adalah panel IPS. Nah, menurut Axio, tingkat kelar gambutnya adalah 100% sRGB. Kalau kita ukur, kita mendapatkan bahwa kecerahan maksimumnya lumayan tinggi di 351 nits di dalam ruangan. Sementara untuk gamut coverage-nya ada di 99,9% sRGB dengan volume di
145,7% sRGB. Bisa dibilang ini sesuai dengan klaimnya di 100% sRGB ya. Layarnya juga sudah Pantone calibrated, jadi memang cocok untuk editing yang membutuhkan akurasi warna cukup tinggi. Tampilan warna saat bermain game atau menonton film juga seharusnya akurat dan mantap. Permukaan layar laptop ini punya sifat non-glare, jadi minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kenyamanan pemakaian. Bingkai layar juga sudah pakai desain yang lumayan tipis untuk sisi kanan, kiri, dan atasnya, sehingga memberikan sensasi yang nyaris tak bertepi di sini jadinya ya. Nah, untuk kamera dan mikrofon, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30 fps. Sementara untuk model mikrofonnya ada 2 di sisi kanan dan kiri kamera. Saat kami coba di ruangan dengan cahaya yang mencukupi, kamera ini mampu menangkap gambar dengan kualitas yang oke, walaupun memang bukan yang paling hebat lah ya. Untuk video call atau untuk online meeting sih nggak ada masalah sama sekali, udah oke banget. Kualitas mikrofonnya juga cukup baik dalam menangkap suara saat kami berbicara, tapi sayangnya suara bising dari kipas laptop di kecepatan maksimum itu masih bisa terdengar. Oke, saat ini saya lagi di studio Jagat Review untuk menguji kemampuan kamera dan mikrofon di laptop Axio Pongo Monster X yang satu ini. Untuk kameranya gimana nih? Oke nggak gambarnya? Lalu mikrofonnya gimana? Apakah suara dari kipas laptop ini di kecepatan maksimum masih kedengaran atau enggak? Dan apakah suara saya masih kedengaran dengan jelas? Sepertinya kita harus menambahkan software tambahan untuk menghilangkan suara bising seperti pakai dari bawaan Nvidia aja yang Nvidia Broadcast. Bisa kan? Nah, untuk audio, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke alas laptop. Untuk pengaturan profil dan equalizer suara dapat dilakukan di software Sound Blaster Studio Pro. Suara yang dihasilkan laptop ini memang ternyata cukup oke kualitasnya ya. Sektor bassnya juga masih terdengar cukup bulat. Walaupun begitu, meski demikian rasanya suara ini kurang kencang di telinga kami ya. Terlebih mengingat kelas harganya. Ya kalau emang mau lebih mantap lagi, saran kami sih gunakan headset atau speaker tambahan saat kita mau main game atau ada aktivitas lainnya yang butuh audio yang lebih garang lagi. Nah, untuk konektor, di kiri ada 2 USB 3.2 Gen 2, ada 1 3,5 mm audio combo jack, dan ada 1 3,5 mm microphone jack. Lalu di kanan ada 2 Thunderbolt 4 yang semuanya udah support USB 4, power delivery, dan DisplayPort, serta perangkat-perangkat Thunderbolt tentunya. Seperti eksternal GPU mungkin? Ya, bisa. Nah, di sisi belakang ada 1 mini DisplayPort, 1 HDMI, dan ada 1 2,5 Gbps Ethernet, ada 1 DC-in, dan 1 Kensington lock slot. Nah, untuk keyboard sebenarnya tidak ada yang spesial banget di sini karena desain dan tata letaknya tetap mirip seri Pongo yang lainnya ya, termasuk untuk kenyamanan pakainya juga nyaman banget ya. Cukup dalam nih keyboardnya. Keycap keyboard menggunakan warna hitam dengan tulisan dan pinggiran berwarna putih. Tentunya untuk tombol numpad disediakan di sini, jadi kita bisa input angka dengan cepat. Selain itu untuk tombol panah, ukurannya tetap sama dengan tombol lainnya, jadi nyaman untuk digunakan. Laptop gaming kelas entusias ini tentunya memiliki backlit dengan lampu RGB multiple zone, jadi zona warnanya bisa lebih dari 1. Untuk pilihan warna lampu backlit itu ada 15 buah dan dapat diatur hingga 4 tingkat kecerahan. Uniknya ada 3 tombol terpisah untuk menaikkan, menurunkan, dan mematikan lampu backlit. Sementara untuk pengaturan warna dan efek lampu backlit dapat dilakukan melalui software control center. Dan untuk touchpad di laptop gaming ini ukurannya tergolong besar sekali ya, memanjang dari tombol alt kiri hingga kontrol yang sebelah kanan. Ukuran sebesar ini memang membuat telapak tangan kanan tuh agak masuk ke area touchpad, tapi untungnya kursor mouse nggak ikut gerak ya, walaupun telapak tangan kami itu masuk ke area touchpad. Sepertinya touchpad ini punya fitur palm rejection juga. Nah, untuk security, laptop gaming ini dilengkapi dengan pengamanan biometrik dengan jenis pengenalan wajah. Ya, tadi kan udah pakai infrared ya kameranya. Kemudian, untuk cooling system, laptop game ini menggunakan sistem pendingin dengan 9 buah heat pipe dan 2 kipas. Uniknya, chipset motherboard ternyata juga ikut didinginkan selain CPU, GPU, chip VRAM, dan komponen VRM. Sementara untuk ventilasi pembuangan panas ada 4, 1 ke kiri, 1 ke kanan, dan ada 2 ke arah belakang. Nah, untuk aspek performanya, laptop game ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu performance, entertainment, power saving, dan quiet. Profil performa tersebut dapat diatur melalui software control center. Selain itu disediakan juga menu untuk mengoverclock discrete GPU kalau butuh performa yang lebih tinggi lagi. Tidak hanya itu, disediakan juga menu untuk mengatur kecepatan kipas dengan pilihan ada automatic, maksimum, dan ada custom. Oke, langsung aja kita lihat kalau kita putar Cinebench R23 ya, dengan charger terpasang. Kita lihat ya, di stabilitas selama setengah jam, skor tertinggi yang dicapai adalah 28.765 poin di mode entertainment, 30.567 poin di mode performance,
performance. Sementara untuk skor yang dapat dipertahankan itu di 17.900 sampai 18.000 poin di mode entertainment dan 27.000 sampai 29.000 poin di mode performance. Nah, untuk suhu kerjanya saat menyalakan CMS R23 stabilitas setengah jam ini, saat menggunakan kecepatan kipas maksimum, suhu kerja di mode entertainment dapat dijaga di bawah 60 derajat Celcius, walaupun sekali memang ada lompatan lah ke 80 derajat Celcius doang. Sementara di mode performance, suhu prosesor bergerak di rentang 93 sampai 95 derajat Celcius. Tapi tetap aja ini masih tergolong cukup normal mengingat tipe prosesor yang digunakan. Beberapa laptop lain pakai ini udah bisa nyentuh 100 loh. Ini cuma 93 sampai 95. Oke, sekarang kita langsung aja tes dengan software yang beneran, yang real ya. Kita mulai dari Blender 4.0.2 dengan Barbershop Scene yang berat. Untuk CPU rendering ini saya dalam waktu 16 menit 21 detik. Lalu kalau kita pakai GPU rendering dengan CUDA, tentunya dengan GPU bawaannya ya, ini cuma butuh waktu 1 menit 21 detik. Kenceng. Suhu kerja GPU rendering dengan CUDA ya di mode performance dengan kecepatan kipas di maksimum, suhu prosesor terus bergerak naik hingga mencapai titik tertinggi di 87 derajat Celcius di akhir pengujian ya. Suhu diskret GPU juga terus bergerak naik saat pengujian sampai mencapai suhu sekitar 69 derajat Celcius di akhir pengujian. Jadi sebetulnya masih tergolong aman ini sebetulnya ya, karena bahkan nggak nyentuh 90. Lanjut untuk Premiere Pro 2024, software video editing ya. Kalau video yang 4K 60 2 menit 7 detik kita ekspor, software only kita butuh waktu 5 menit 54 detik. Sementara kalau pakai GPU acceleration dengan CUDA ya tentunya kencang, hanya 1 menit 30 detik saja. Ingat ini video 4K 60 ya, 4K 60 fps. Kalau video hanya Full HD 60 fps 2 menit 7 detik dengan software only saya dalam waktu hanya 49 detik. Kalau kita pakai CUDA hanya 17 detik ya. Nah, suhu kerja saat melakukan 4K video export dengan CUDA di mode performance dengan kecepatan kipas maksimum, suhu prosesor bergerak di rentang 80 sampai 100 derajat Celcius, sementara diskret GPU dikendalikan di bawah 70 derajat Celcius. Masih tergolong aman di sini. Lanjut untuk DaVinci Resolve 18.6, software video editing kelas profesional tapi versi gratis. Kita pakai video yang sama ya, 4K 60 yang 2 menit 7 detik. Ini selesai diekspor dalam waktu hanya 2 menit 5 detik saja. Kencang banget. Kalau videonya Full HD 60 fps selesai dalam waktu 36 detik saja. Ini luar biasa sih, kencang banget ya. Nah, suhu kerjanya saat melakukan 4K video export di mode performance kita lihat dengan kecepatan kipas maksimum, suhu prosesor bergerak di rentang 90 sampai 96 derajat Celcius. Sementara suhu tertinggi di diskret GPU hanya mencapai 70 derajat Celcius. Lagi-lagi lucu. Cukup aman di sini ternyata ya. Nah, sekarang kita lanjut ke AI Performance Test. Kita juga melakukan pengujian kemampuan AI dengan pakai software UL Procyon ya. Software ini akan menguji kemampuan AI laptop ini dengan menghasilkan gambar dari input teks dengan menggunakan Stable Diffusion 1.5 dan Stable Diffusion XL. Hasilnya adalah 2,379 detik per gambar di Stable Diffusion 1.5. Lalu 16,739 detik per gambar di Stable Diffusion XL. Kedepannya kami akan lebih sering lagi menggunakan pengujian ini, jadi kita bisa membandingkan ya, kita bisa lihat nanti. Nah, karena laptop gaming tentunya kita harus tes gaming juga ya. Pertama, kita mulai dari Dota 2 1440p ya, fastest render scale di 100%, dapat 90 sampai 210 fps. Shadow of Tomb Raider 1440p, highest ray tracing di ultra 80 sampai 130 fps. God of War lagi-lagi 1440p, ultra 90 sampai 110 fps. Ghost of Tsushima 1440p, very high, masih dapat 60 sampai 100 fps. Cyberpunk 2077 1440p, preset di ray tracingnya di ultra, path tracing on, ray reconstruction di on, DLSS kita taruh di quality, masih bisa dapat 40 sampai 50 fps. The Witcher 3 1440p, presetnya ray tracing ultra, DLSS di quality, kita masih bisa dapat 60 sampai 70 fps. Assassin's Creed Mirage 1440p, ultra high, DLSS kita taruh di off, kita masih bisa dapat 110 sampai 130 fps. Nah, suhu kerja setengah jam memainkan game yang terakhir ini di mode performance dengan kecepatan kipas maksimum, suhu prosesor bergerak di rentang 91 sampai 90 derajat Celcius dengan suhu diskret GPU tetap berada di bawah 85 derajat Celcius. Agak panas ya suhunya kalau main game di mode performance. Tapi tenang, kan ada mode entertainment. Nah, kalau pakai mode entertainment dengan kecepatan kipas maksimum, suhu prosesor dan diskret GPU dapat dikendalikan di bawah 80 derajat Celcius. Sementara itu suhu permukaan body setengah jam main Assassin's Creed Mirage ya. Untuk keyboard area paling panas kami temukan di sekitar tombol L dengan suhu berkisar 49 sampai 50 derajat Celcius.
Untungnya untuk area WASD itu suhunya cuma di kisaran 35 sampai 36 derajat Celcius saja, di bawah 40 derajat Celcius, jadi aman ya. Sementara untuk area body di sekitar keyboard, suhu tertinggi itu kami temukan di sebelah atas keyboard dengan suhu berkisar 61 derajat Celcius. Wajar karena area tersebut memang punya suhu yang tinggi mengingat di bawahnya ada komponen sistem pendingin. Apalagi nih bodinya kan metal ya. Lagi pula area tersebut harusnya nggak kita sentuh-sentuh ya kalau kita lagi main game. Sedangkan untuk palm rest untuk sebelah kiri suhunya ada di sekitar 33 derajat Celcius dan 37 derajat Celcius untuk daerah sebelah kanan. Perlu diperhatikan, suhu permukaan setinggi itu diuji di mode performance. Suhu permukaan seharusnya akan lebih rendah kalau kita pakai mode entertainment saja. Lanjut ke storage test. Dengan kristal Dismark kita temui bahwa kecepatan bacanya ada di 6.996 MB per second dan tulis di 5.186 MB per second. Iya, meskipun ini memang bukan SSD Gen 4 paling kencang yang pernah kita uji, tapi tetap aja ini udah sesuai dengan klaim produsen SSD-nya di 7.000 MB per second untuk read dan 5.100 MB per second untuk write. Jadi ini memang udah kenceng, masih tetap cocok untuk disebut performa monster. Nah, untuk ujian baterai kita atur tingkat brightness di 150 nits dengan volume serah di 25%, setting layar tetap di 2,5K. Kami menggunakan mode entertainment dengan Optimus aktif, jadi IGP dalam keadaan menyala di sini. Untuk 1080p video playback, refresh rate di 240 Hz, baterai habis setelah 5 jam 43 menit. Sementara kalau refresh rate kita taruh di 60 Hz, baterai baru habis setelah 6 jam 33 menit. Ini tergolong irit sebetulnya untuk laptop gaming dengan Core i9 14900HX yang dipadukan dengan RTX 4090. Sekarang mari kita lihat kecepatan chargingnya. Ingat, ini adalah baterai 99 Wh, besar sekali, terbesar. Untuk 30 menit pertama terisi 29%. Sementara untuk dari kosong sampai penuh butuh waktu 3 jam 4 menit. Tergolong agak lambat untuk mencapai 100%, tapi cukup wajar mengingat ukuran baterainya yang besar. Dan kalau diperhatikan lagi, di grafik terlihat bahwa sebenarnya kapasitas baterai itu sudah terisi hingga 99% pada saat dia mencapai waktu 2,5 jam pengisian. Jadi sebetulnya kalau kita menghitung 99%-nya, ini tergolong cukup cepat untuk ukuran baterainya. Nah, untuk harga ya, jangan kaget kalau ini adalah sebuah laptop monster yang mungkin harganya 10 juta ya. Harga resminya adalah 59.999.000. Nah, buat yang suka mending perlu diperhatikan ya, laptop gaming lain dengan spek seperti Pongo Monster X ini harganya kurang lebih sih sama dengan si Axio yang satu ini. Kalau kita lihat bahwa Axio bisa memposisikan harganya tepat di bawah 60 juta dengan spek seperti ini sudah luar biasa sebenarnya. Oke, untuk garansinya dia dapat 3 tahun garansi dari Axio Indonesia. Lalu ada, nah ini penting banget, ada garansi 1 tahun lengkap dengan ADP Extra. ADP atau Accidental Damage Protection ini mencakup berbagai kerusakan yang disebabkan oleh ketidaksengajaan pengguna, ketumpahan cairan, nggak sengaja jatuh, korsleting, bencana alam bahkan ya. Nah, selain kerusakan, ADP Extra ini juga mengcover kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan seperti kecurian. Jadi kalau laptopnya dicuri juga ditanggung. Nah, buat kalian yang mempertanyakan, jangan-jangan klaimnya susah. Enggak. Axio menjanjikan bahwa ADP ini klaimnya akan mudah karena Axio punya 174 local service center di seluruh Indonesia. Dan Axio juga menawarkan layanan same day service. Banyak yang bilang, wah bakalan lama tuh ngurusnya. Enggak, ada same day service-nya juga. Menariknya lagi, kalau proses service yang melebihi 6 jam, maka kita akan dipinjamkan laptop pengganti. Ini Axio emang bener-bener niat ngasih kepuasan dan kemudahan buat penggunanya. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, suhu prosesor agak tinggi di mode performance, tapi sebetulnya nggak yang luar biasa ajaib banget, nggak nyampe 101-102 derajat Celcius juga ya. Di mode ini sepertinya prosesor bekerja di performa puncak ya, jadi wajar kalau agak tinggi. Ini prosesor 24 core seri HX sih, wajar banget. Kalau mau pakai mode performance dan merasa mau lebih aman sih ya udah pakainya di ruang AC aja ya. Tapi kalau khawatir ya ada opsi masuk ke mode entertainment yang suhu kerja lebih rendah, performa juga tetap tinggi. Kemudian hal lain yang perlu diperhatikan adalah waktu charging ke 100% itu butuh waktu 3 jam. Meskipun memang 99%-nya cuma 2,5 jam. Kemudian di sini belum ada bonus Microsoft Office. Tapi seperti biasa, Axio menyertakan LibreOffice yang langsung diinstal di laptop ini. Gratis pula ya. Lalu tentunya laptop ini bukan laptop yang tipis dan ringan. Inilah laptop yang high performance dan bahkan ini performanya monster. Jadi bobotnya tentu tidak bisa ringan. Lanjut untuk si menariknya, performanya super kencang untuk pekerjaan yang super berat. Mau desain atau rendering 3D kencang, nggak ada masalah. Mau editing video 4K 60 enteng.
8K juga kayaknya nggak ada masalah. Mau main game AAA lancar, ray tracing aktif nggak ada masalah. Mau main game kompetitif terbang FPS-nya. Mau dipakai untuk mesin AI juga nggak ada masalah asal aplikasinya kompatibel dengan spek laptop ini. RAM-nya langsung besar, SSD-nya juga langsung besar. Udah support SSD PCIe Gen 5 dan dia punya 3 slot M.2 yang keisi baru 1 loh ya. Lalu layarnya 2,5K 240Hz IPS 100% sRGB, siap untuk gaming dan content creation. Konektornya juga lengkap dan melimpah di sini. Ada 2 konektor Thunderbolt 4. Lalu Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E, Bluetooth-nya versi 5.3 dan dia punya 2,5 Gbps Ethernet. Pengamanan biometrik juga ada di sini dan dia udah langsung pakai Windows 11 Pro serta dia punya garansi yang ADP tadi. Bahkan kecurian pun bisa diklaim. Luar biasa nggak tuh? Jadi pertanyaannya, Axio Pongo Monster X ini cocoknya buat siapa? Ya, laptop seperti ini cocok buat gamer atau siapapun yang nyari mesin gaming super kencang yang siap mainkan game terberat terbaru dengan lancar. Perpaduan RTX 4090 dengan layar 2,5K itu membuat game bisa disetting rata kanan tanpa takut frame rate-nya rendah. Mau main game yang ada ray-tracing-nya nggak ada masalah juga. Tentunya laptop high performance kencang ini juga cocok untuk yang cari duit. Ini yang paling penting nih. Kalau ada yang nanya-nanya ya 60 juta bang, 60 juta bang. Iya, tapi ini cocok buat yang cari duit ya. Sebulan nutup kayaknya harusnya langsung 60 jutanya langsung kebayar nih. Kalau kalian belum bisa pakai ini buat cari duit ya udahlah ya, pakai yang lain aja. Kan ada pongo-pongo yang lebih terjangkau. Nah, untuk pekerjaan editing video ini oke banget. Video 4K 60 nggak ada masalah ya. Buat animator atau desain 3D juga mantap. Apalagi kalau softwarenya support akselerasi si RTX 4090. Rasanya sih semua software support ya. Nah, buat perancangan dengan software CAD bisa, nggak ada masalah, kenceng. Programming dengan spek seperti ini ya, nggak ada masalah sih harusnya, asalkan aplikasinya emang cocok aja dengan hardware-nya ya. Buat yang kerjanya membutuhkan AI juga bisa pakai laptop yang satu ini. Ya, pada akhirnya selamat datang Axio di kelas entusias untuk produk laptop gaming. Siapa bilang merek lokal nggak bisa ada yang berani masuk ke kelas entusias? Yang satu ini berani tuh. Jadi, kalau yang dicari adalah laptop gaming atau laptop high performance yang bisa dipakai bersenang-senang ataupun untuk cari duit ya, itu paling penting. Axio Pongo Monster X adalah salah satu pilihan yang sangat menarik. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.